Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ananda Aprilia Nusari, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Aspek Manajerial Rancangan dan Susunan Organisasi. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada prinsip dasar manajemen, yang kedua ada struktur dan rancangan organisasi, yang ketiga ada desain pekerjaan dan deskripsi jabatan, yang keempat ada pengembalian keputusan dalam berorganisasi, yang kelima ada budaya organisasi dan manajemen perubahan, dan yang keenam ada evaluasi dan tantangan rancangan organisasi beserta kesimpulannya. Dalam dunia bisnis yang dinamis, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh aspek manajerial, rancangan dan susunan organisasi. Manajemen yang efektif mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Hal ini tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dapat memberikan manfaat secara efisien. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu prinsip dasar manajemen. Menurut teori manajemen klasik, terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama, ada perencanaan dengan menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapainya. Dan yang kedua, ada pengorganisasian, mengatur sumber daya dan tugas agar tujuan dapat direalisasikan. Dan yang ketiga, ada pengarahan dengan memberikan motivasi dan arahan kepada anggota tim. Dan yang terakhir, memberikan pengendalian dengan memastikan pelaksanaan sesuai rencana melalui evaluasi dan koreksi. Untuk poin materi yang kedua, yaitu struktur dan rancangan organisasi. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung operasional perusahaan. Ada beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional, yang dimana kita mengelompokkan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, ataupun produksi. Dan yang kedua ada divisional dengan mengelompokkan berdasarkan produk, wilayah, ataupun pelanggan. Dan yang ketiga ada matriks dengan mengkombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Yang keempat ada jaringan dengan memberikan struktur fleksibel dengan aliansi eksternal untuk efisiensi. Dan yang terakhir ada jaringan dengan memberikan struktur fleksibel dengan aliansi eksternal untuk efisiensi. Rancangan organisasi ini melibatkan pembagian kerja, rantai komando, dan koordinasi antara departemen. Efektivitas struktur sangat dipengaruhi oleh keselarasan tugas dan komunikasi. Adapun poin yang ketiga, materi kita ketiga ini, desain pekerjaan dan deskripsi jabatan. Analisis pekerjaan membantu memahami tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Dengan deskripsi jabatan yang jelas, organisasi dapat merekrut dan mengembangkan karyawan secara efektivitas. Contohnya di sebuah perusahaan teknologi adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang di bidang perangkat lunak dan memiliki berbagai posisi yang membutuhkan keterampilan teknis dan manajerial. Namun, perusahaan mengalami kesulitan dalam merekrut dan menempatkan karyawan yang sesuai untuk beberapa posisi kunci. Dan masalah dari studi kasus ini, beberapa posisi yang kosong tidak dapat diisi dengan cepat. Terus tugas dan tanggung jawab di beberapa jabatan juga tidak dijelaskan dengan jelas, yang mengakibatkan kebingungan dalam tim yang ada. Dan masalahnya ini juga beberapa karyawan merasa tidak puas dengan peran mereka karena tidak memahami secara rinci apa yang diharapkan dari mereka. Dan solusi yang bisa kita ambil adalah perusahaan memutuskan untuk melakukan analisis pekerjaan untuk memetakan setiap posisi yang ada. Tim sumber daya manusia bekerjasama dengan manajer departemen untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Adapun poin keempat materi kita adalah pengambilan keputusan dalam organisasi. Keputusan yang tepat melibatkan 5 langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif solusi, mengevaluasi alternatif tersebut, dan memilih dan mengimplementasikan kebutuhan terbaik dan mengevaluasi hasil untuk perbaikan di masa depan. Studi kasusnya, contoh, sebuah PT mengalami penurunan kualitas produk yang menyebabkan pengembalian barang dari pelanggan. Langkah-langkah yang bisa kita ambil adalah
Yang pertama ada identifikasi masalah dengan melihat penurunan kualitas produk akibat pengecekan kualitas yang kurang ketat. Alternatif solusinya bisa menambahkan alat uji kualitas, pelatihan ulang untuk karyawan, ataupun mengganti mesin produksi. Dan evaluasi alternatifnya bisa dengan melihat biaya alat uji tambahan, biaya pelatihan, meningkatkan keterampilan karyawan, ataupun investasi besar untuk mesin baru. Dan keputusan yang dapat kita ambil bisa memilih plan A ataupun plan B dengan menambah alat uji dan melakukan pelatihan ulang. Dan evaluasi hasilnya dari keputusan yang kita ambil tersebut kita lihat dalam kurun waktu 3 bulan. Dan ternyata penggunaan barang berkurang, namun perusahaan memutuskan untuk meningkatkan evaluasi kualitas lebih rutin. Kesimpulan dari studi kasus tersebut, keputusan diambil menghasilkan keputusan efektif, namun perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan kualitasnya. Dan poin pembahasan kita yang kelima ada budaya organisasi dan manajemen perubahan. Nilai-nilai seperti integritas, inovasi, kolaborasi, dan keunggulan mendukung budaya organisasi yang sehat. Sementara itu, manajemen perubahan diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar. Proses ini mencakup diagnosis, kebutuhan perencanaan komunikasi, implementasi, dan monitor perubahan. Dan poin yang keenam ada evaluasi dan tantangan rancangan organisasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas struktur organisasi dalam mendukung tujuan. Tantangan utama meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kekakuan struktur. Studi kasus yang bisa kita lihat adalah sebuah perusahaan perlu beradaptasi dengan pasar yang berubah, tetapi menghadapi resistensi dan struktur organisasi yang kaku. Proses manajemen perubahannya ini bisa dilihat dari diagnosis kebutuhan yang dimana kita meningkatkan efisiensi dan inovasi produk. Yang kedua bisa dengan perencanaan yang dimana kita membentuk tim kolaboratif lintas departemen. Dan yang ketiga bisa dengan berkomunikasi yang dimana kita menyampaikan rencana perubahan kepada karyawan. Dan yang keempat bisa mengimplementasi yang dimana kita membentuk tim baru dan melatih karyawannya. Dan yang terakhir bisa dengan memonitoring yang dimana kita bisa memantau dan memberikan umpan balik. Evaluasi dan tantangan yang bisa kita ambil yaitu evaluasi dengan peningkatan kolaborasi dan produktivitas, namun ada resistensi. Dan tantangannya, resistensi ini perubahannya keterbatasan sumber daya dan struktur yang kaku. Kesimpulan dari studi kasus ini, manajemen perubahannya efektif, tetapi masih perlu menyesuaikan dalam struktur organisasi. Kesimpulan keseluruhannya, manajemen yang efektif, rancangan struktur yang tepat, dan evaluasi yang berkelanjutan adalah fondasi penting bagi keberhasilan organisasi. Dengan terus beradaptasi terhadap perubahan, organisasi dapat tetap kompetitif di pasar global. Sekian dari penjelasan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.